Halo ladies and gentlemen, welcome back again di We Are Listening. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini dan enjoy the story. Dan oke, gak usah berlete-lete lagi, langsung aja kita lanjutkan alur cerita I Picked Up an Attribute episode 14. Let's go up, relax. Lanjut dari episode kemarin, Shin memperlihatkan situasi lembah 1000 musim gugur yang sudah resmi dipimpin oleh Asia sebagai ketua ke-9 lembah 1000 musim gugur. Terlihat di situ Asia dan kawan-kawan tengah jalan-jalan santai, ya keliling-keliling lembah 1000 musim gugur. Nampak si Asia ini sudah mulai dihormati oleh para murid sekte lembah, sudah seperti tokoh penting di sekte lembah. Tak lama kemudian mereka pun melihat Mo Yushu dan kawannya yang bernama Mo Yin, ya si bandit mata-mata kerajaan Xuanwu kemarin. Terlihat mereka berdua ini penampakannya sangat membanggongkan sekali. Kulitnya berubah menjadi gelap karena mereka berdua ini diberi hukuman oleh si Asia, yaitu untuk melakukan pekerjaan berat, ya kayak kuli bangunan gitu. Asia yang melihat itu mencoba memotivasi mereka berdua supaya melakukan pekerjaannya dengan baik. Dengan begitu nanti Asia akan mengurangi hukuman mereka berdua, dan Asia pun cabut lanjut keliling-keliling lagi. Singkat cerita, ternyata Asia dan kawan-kawan ini hendak menuju ke tempat lonceng segede gaban. Pria gondrong pun bertanya-tanya apa yang akan Asia lakukan di lonceng segede gaban itu. Asia pun menjelaskan, "Guru, apakah kau ingat perkataan Wu You sebelumnya tentang warisan yang ia cari? Aku curiga warisan itu ada hubungannya dengan 8 lonceng kecil yang ada di dalam lonceng segede gaban. Saat aku bertarung melawan priamu, aku merasa 8 lonceng itu bukanlah lonceng sembarangan. Sepertinya ada kekuatan luar biasa di dalamnya. Di seluruh benua ini, gurulah yang paling berwawasan. Mari kita lihat lonceng-lonceng kecil itu." Dan bergegaslah mereka menuju ke tempat lonceng segede gaban. Singkat cerita, tibalah mereka semua di dalam lonceng segede gaban. Terlihat di situ pria gondrong langsung mengamati dengan teliti lonceng-lonceng kecil tersebut. Setelah pria gondrong ini menerawang energi spiritual lonceng kecil itu, akhirnya pria gondrong mulai mengerti. Pria gondrong mengatakan, "Kalau tebakanku benar, kekuatan ini seharusnya 8 suara naga langit." Lalu pria gondrong pun menyuruh Asia untuk mencoba menyalurkan energi spiritualnya ke lonceng kecil tersebut. Dan langsung bereaksilah lonceng-lonceng tersebut yang seketika mengeluarkan suara secara bergiliran. Pria gondrong melanjutkan perkataannya, "Di zamanku, 8 suara naga langit juga termasuk hebat. Ia adalah rahasia gua jutaan naga di Laut Timur. Bahkan ada rumor bahwa itu adalah sebuah kekuatan tingkat dewa." Akan tetapi setelah pria gondrong mengatakan itu, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan munculnya suara misterius. Suara itu terdengar seperti suara anjing yang menggonggong. Mereka semua pun bertanya-tanya, mungkinkah lonceng-lonceng ini yang mengeluarkan suara tersebut? Lalu tak lama pun di situ mereka merasakan tanahnya horok-horok, bergetar seperti gempa. Dengan cepat Asia dan kawan-kawan keluar dari lonceng itu untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dan diperlihatkanlah tanah di sekte lembah seperti terbelah, dan di dalamnya terdapat sebuah bangunan-bangunan yang terbengkalai, seperti membuka jalan rahasia. Dan tiba-tiba Shin pun langsung berganti memperlihatkan tempat kerajaan Xuanwu. Di situ si ketua Xuanwu bertanya-tanya kepada babu-babunya, ada apa dengan pertempuran dengan sekte lembah kemarin? Kerajaan Xuanwu kehilangan 2 orang hebat berturut-turut, dan lembah 1000 musim gugur bisa-bisanya masih baik-baik aja. Hal itu benar-benar membuat ketua Xuanwu murka, dan salah satu babu pun mengatakan bahwa lembah 1000 musim gugur entah bagaimana mereka menemukan
orang hebat bernama Feng Xia. Dia bahkan menjadi ketua sekte sekarang. Ketua Xuanwu yang mendengar itu semakin kesal. Hanya bocah kecil, apa yang perlu ditakutkan? Apa kalian semua ini tidak berguna? Dan tak lama kemudian di situ mereka semua juga merasakan getaran gempa seperti di tempat Asia tadi. Lalu datanglah salah satu babu yang langsung melaporkan. Ada laporan dari mata-mata. Muncul sebuah jalan kuno misterius di bawah lembah 1000 musim gugur. Getaran kuat yang terasa di seluruh benua barusan berasal dari sana. Ketua Xuanwu yang mendengar itu pun pada akhirnya langsung memerintahkan mata-mata Xuanwu untuk terus mengawasi lembah 1000 musim gugur. Jika ada yang mengganggu rencananya, langsung aja bunuh tanpa ampun. Dan Xin pun berganti kembali ke tempat Asia dan kawan-kawan berada. Di situ pada akhirnya mereka masuk dan menjelajah jalan kuno misterius tadi. Yang bisa kita lihat ada beberapa bangunan yang sudah terbengkalai. Asia pun berspekulasi ternyata lonceng 8 suara naga tadi juga merupakan sebuah kunci untuk membuka jalan kuno ini. Akan tetapi sepertinya jalan kuno ini sangat mencurigakan. Mereka masih tetap harus hati-hati. Di sisi lain Yuni pun merasakan adanya sesuatu yang menakutkan di sekitar situ. Begitu juga dengan pria gondrong yang merasakan ada sesuatu yang aneh di jalan kuno misterius itu. Dan tak lama pun di situ mereka dikagetkan dengan munculnya makhluk bayangan hitam yang secara tiba-tiba langsung meluncur untuk ngeponteng-ponteng Asia dan kawan-kawan. Dengan posisi tersebut membuat si Yuni tanpa sadar langsung refleks menjotos makhluk hitam itu. Dan ternyata makhluk bayangan hitam itu adalah si Moyin, mata-mata Xuanwu. Tetapi sepertinya Moyin ini kesurupan akan roh jahat. Ya seperti kerasukan aura-aura jahat. Pria gondrong yang melihat itu pun langsung menyuruh Asia menggunakan jurus mantra mimpi 3 kehidupan untuk mengusir roh jahat yang ada di tubuh Moyin. Singkat cerita, setelah disucikan Asia, kembali tersadarlah si Moyin ini. Dengan begitu mereka pun langsung menginterogasi si Moyin. Apa yang telah terjadi pada dirinya barusan? Moyin pun menjelaskan, aku tadinya ingin mencari warisan lembah 1000 musim gugur. Jadi aku mengikuti kalian. Namun begitu memasuki tempat ini, kesadaranku sudah tidak bisa dikendalikan. Sementara di sisi lain ternyata si Wuyo juga diam-diam memasuki jalan kuno itu. Ya si Wuyo ini juga terkonang. Asia yang melihat itu pada akhirnya langsung mengikat mereka berdua. Karena mereka ini benar-benar dugal sekali. Masih aja melakukan hal-hal yang di luar nurul. Beruntungnya Asia ini masih mengampuni mereka berdua. Menyuruh Moyin untuk keluar dari tempat ini. Sedangkan si Wuyo jika tidak ingin diberi hukuman, si Wuyo ini harus membantu si Asia. Ya si Asia ini memberikan misi rahasia kepada Wuyo. Dan Xin pun berganti lagi memperlihatkan ketua Xuanwu yang tengah mengobrol dengan salah satu master rohnya. Dia bernama Mo Xian. Di situ Mo Xian menginfokan berdasarkan laporan rahasia jalan kuno misterius yang muncul tersebut ada semacam roh jahat yang bisa membuat orang kesurupan. Tapi yang menakjubkan adalah ketua baru sekte lembah bisa-bisanya dengan mudah menyelamatkan Moyin yang sudah kerasukan. Ketua Xuanwu yang mendengar itu semakin tertarik dengan Asia. Sepertinya Asia ini cukup hebat. Dia berbeda dari ketua sekte yang sebelum-sebelumnya dan tidak boleh diremehkan. Dengan begitu Mo Xian ini meminta izin kepada ketua Xuanwu untuk pergi ke lembah 1000 musim gugur. Mo Xian ini ingin sekali bertemu dengan Asia dan ketua Xuanwu pun mengizinkan permintaan Mo Xian ini. Dan Xin berganti lagi kembali memperlihatkan kondisi Asia dan kawan-kawan yang masih berada di jalan kuno misterius. Setelah mereka terus-terusan menyelidiki sekitarnya, pada akhirnya mereka ini memasuki sebuah bangunan. Bangunan tersebut sepertinya dulunya adalah sekolahan karena di ruangan itu terdapat banyak sekali buku-buku yang berserakan. Asia pun mencoba membuka dan melihat salah satu buku di tempat itu. Akan tetapi setelah buku itu dibuka oleh Asia, tiba-tiba buku tersebut mengeluarkan cahaya ilahi dan juga tiba-tiba Asia ini seperti sedang berpindah alam. Yang tadinya tempat itu adalah bangunan terbengkalai, berantakan dan tak berpenghuni, secara tiba-tiba langsung berubah menjadi hidup. Ya seakan-akan Asia ini kembali ke zaman pada saat tempat itu masih terjamah kehidupan. Asia pun seketika langsung kadapat dan bertanya-tanya apa yang barusan terjadi.
terjadi. Bisa kita lihat juga bahwa tempat itu memanglah sebuah sekolahan dan juga saat itu sedang ada jam pelajaran. Ada banyak murid-murid yang fokus belajar di tempat tersebut. Namun sepertinya orang-orang yang berada di ruangan itu bisa menyadari kehadiran Asia, yang bisa disimpulkan bahwa Asia memang sedang berpindah alam. Dan episode pun bersambung, ladies and gentlemen. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalian benar-benar andalan. Dan oke, ladies and gentlemen, kita tutup videonya sampai di sini aja. Nantikan video terbaru dari We Are Listening. Dan see you in the next level. Bye.